Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 18 ayat 24 dan 25 demikian. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara-saudara sekalian, bila dibaca sepintas dan dilepaskan dari konteksnya, nampaknya Tuhan Yesus anti orang kaya. Tetapi jika dibaca dengan teliti sesuai konteksnya, maka kita akan mengerti bahwa Tuhan Yesus tidak sedang membicarakan tentang kaya atau miskin, melainkan bahwa hal-hal yang kita jadikan fokus dalam hidup kita akan mengunci hati kita dan membuat kita sulit untuk menerima jalan keselamatan yang telah disediakan Tuhan. Kepada seorang muda yang datang kepadanya dan bertanya apa yang harus dia lakukan untuk mendapat hidup yang kekal, Tuhan Yesus menjawab bahwa ia harus menjual semua hartanya dan membagikannya kepada orang miskin, baru kemudian kembali datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab demikian karena dia tahu bahwa pemuda tersebut telah menjadikan harta sebagai fokus hidupnya. Artinya, harta sudah menjadi berhala baginya. Buktinya, setelah mendengar kata-kata Tuhan Yesus itu, pemuda tersebut pergi dengan sedih, sebab hartanya banyak. Saudara, sesungguhnya untuk mendapat hidup yang kekal tidak ada sesuatu pun yang dapat kita lakukan selain percaya dan menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tetapi selama masih ada berhala di dalam hatinya, pemuda tersebut tidak mungkin bisa percaya dan menerima Kristus. Sebab Tuhan Yesus tidak mau ada berhala apapun di dalam hidup orang percaya. Hari ini, apa yang menjadi fokus hidup kita? Mudah bagi kita untuk membagikan harta kita jika itu bukanlah fokus atau berhala hidup kita. Dalam dunia ini, tidak sedikit orang yang dilahirkan dengan sifat yang sangat murah hati. Namun ada juga yang royal dengan harta karena ada motivasi tertentu untuk mencari pemenuhan diri, membeli pujian, penghargaan, penerimaan, dan lain sebagainya. Bagi orang-orang seperti ini, pemenuhan diri, pujian, penghargaan, penerimaan, dan lain-lain, itulah berhala mereka. Tuhan Yesus tidak meminta yang bukan menjadi fokus atau berhala hidup kita. Dia minta kita melepaskan diri dari semua yang menjadi fokus atau berhala dalam hidup kita. Karena itu, mari kita renungkan. Apa yang selama ini menjadi fokus atau berhala hidup kita? Hal apa yang paling sulit untuk kita lepaskan? Menerima Kristus berarti rela dan berani melepaskan semua itu dan menjadikan Kristus satu-satunya fokus hidup kita dengan penuh percaya bahwa Dia satu-satunya yang dapat kita andalkan untuk menjamin hidup kita. Jika Tuhan Yesus menjadi satu-satunya yang kita andalkan, maka kita akan mendapat semua yang kita butuhkan, bahkan lebih dari yang bisa kita pikir dan harapkan. Sebaliknya, mempertahankan hal-hal lain membuat kita kehilangan segalanya. Jadi, mana yang akan kita pilih? Amin.